that we just stay here. Cause in this kind of weather, what could it be better? Just come right on over and make yourself comfy and lay your head on me. Tonight we stay sober, cause Santa parties in the pouring rain. And things, they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 1 dengan saya Muhammad Isa. Saya Muhammad Faradi. Saya Sohila Fidia. Saya Dinda Fitri. Kami ingin menanyakan tentang materi PKL dengan Bapak siapa? Salim. Bapak Sanim. Iya. Terima kasih untuk Bapak Sanim atas karena telah meluangkan waktunya. Untuk pertanyaan pertama, Pak, menurut Bapak pelanggaran hukum itu apa sih? Pelanggaran hukum itu hukum yang sudah ditentukan, misalnya aturan mainnya, tetapi orang itu tidak menjalankan sesuai dengan hukum tersebut, ada melanggar gitu. Ya. Seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, apa saja kasus pelanggaran yang sering Bapak temukan di masyarakat? Kalau saya lihat lingkungan kami ya di sini, misalkan saya sebagai RT sudah menentukan bahwa nggak boleh berbuat ini misalnya zina atau mungkin ada minuman gitu. Ternyata orang itu minum, nah berarti orang itu melanggar. Nah itu juga pelanggaran hukum. Contohnya demikian. Untuk pertanyaan ketiga, menurut Bapak, apa faktor utama masyarakat melakukan pelanggaran hukum? Lalu pendapat Bapak, apa yang menjadi penyebab orang tetap melanggar hukum padahal mereka tahu bahwa sudah ada peraturan hukum untuk masyarakat? Untuk yang pertama dulu deh. Menurut Bapak, jangan panjang-panjang. Ya, menurut Bapak, ini apa faktor utama masyarakat melakukan pelanggaran hukum? Faktornya mungkin dia kurang begitu memahami tentang hukum tersebut. Ya sehingga mereka melakukan. Kedua, ya memang orang itu memang ada yang bilang memang hukum itu dibuat untuk dilanggar. Itu sebenarnya kagak bener itu. Ya tapi ada orang yang sering ngomong begitu. Aturan itu dibuat untuk dilanggar, sebetulnya tidak. Artinya ketidaktahuan mereka. Kedua, ya memang orang itu nyeleneh. Ya dibilang jangan berbuat, berbuat, ya itulah. Memang ada seperti itu. Oke. Lalu pendapat Bapak, apa yang menjadi penyebab orang itu tetap melanggar hukum padahal mereka tahu bahwa sudah ada peraturan hukum untuk masyarakat? Biasanya kalau saya ambil contoh dari remaja, biasanya remaja itu sedang mencari jati diri. Jadi pengen cari perhatian sama orang tua, guru atau tokoh masyarakat. Nah dia berbuat gitu. Dia tahu bahwa itu salah gitu. Gitu. Atau bisa juga orang itu memang mencari kesenangan yang sesaat gitu. Jadi dia melakukan ini, dia tahu perbuatan itu, dia untuk happy aja. Kadang-kadang ada seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan keempat, mengapa masih banyak orang yang melakukan pelanggaran hukum seperti tidak mempunyai KTP padahal usia itu sudah mencukupi? Kenapa orang itu pelanggaran hukum kayak aslinya itu dia emang usianya sudah 13 tahun, sudah bisa membuat KTP, cuman itu orang itu menyepelekan. Ya kalau dia menyepelekan berarti orang itu salah. Itu harus dikasih pengarahan dengan baik, bukan dimarahi, bukan dikasih hukuman, bukan, tetap dikasih edukasi kan gitu. Tetap harus baik dari pihak kelurahan tentang KTP ya, kalau itu KTP ya dari pihak kelurahan maupun pihak pemerintah setempat, ya di situ RT. Ya RT-nya harus turun tangan, harus terus tetap mengasih edukasi kepada orang tersebut. Gitu. Nah kalau sudah dikasih edukasi masih begitu juga, ya mungkin nanti baru dikasih teguran dan sebagainya. Gitu.
Untuk pertanyaan kelima, menurut Bapak, kenapa perlu adanya sanksi bagi pelaku pelanggaran hukum? Iya penting loh sanksi. Kalau aja membuat aturan main pasti dikasih nanti kalau kalau melakukan berbuat ini nanti akibat ini pasti ada sanksi. Iya kan tujuannya membuat orang itu bahagia. Kalau nggak ada sanksi repot. Kayak kita nih di dunia kita dikasih hukum begini dan di situ ntar dikasih ada neraka dan surga misalkan ya contoh ya neraka surga. Lah kalau dia berbuat nggak ada surga ada neraka, lah yang nggak berbuat ntar bagaimana? Kan ada hukuman. Yang berbuat nakal nerakaan gitu, yang nggak berbuat surga. Itu emang harus ada. Makanya dengan adanya akhirat biar adil, gak cuma dunia doang enak dong yang minum, yang berzina dan sebagainya, yang kagak dia repot nggak ada apa-apa. Jadi emang harus ada itu sanksi, harus dimanapun pasti hukum ada sanksi. Tujuannya supaya orang itu enjoy, bahagia, happy dan sebagainya. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana upaya yang dilakukan agar pelanggaran hukum itu tidak terjadi? Itu harus selalu disosialisasiin ya ke masyarakat atau individu atau orang tersebut ya gitu. Pemerintah atau aparat setempat ya harus rajin lagi memang menginformasikan gitu, entah melalui pengeras, melalui selebaran, melalui banner dan pamflet dan sebagainya, atau undangan kayak gini nih kita ngomong, kita kasih pengarahan itu harus. Oke, itu saja untuk pertanyaan kita tentang hukum yang ada di masyarakat. Ya ini saya mohon maaf kali mungkin jawaban saya mungkin kurang berkenan ya, kurang pas ya, saya mohon maaf gitu, ya. Ya itu adanya. Ya, ada kan saya hanya simpel-simpel aja kan gitu. Gitu. Salam sama guru-gurunya. Terima kasih untuk kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.